warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurulfiah dari kelas BSA 5B dengan NIM 2013-670. Di sini saya akan memaparkan materi dengan judul dialek-dialek Arab. Sebelumnya di sini saya akan memaparkan apa sih bahasa Arab itu. Bahasa Arab merupakan salah satu dari bahasa dunia tertua yang tetap bertahan dan masih dipergunakan sampai saat ini. Ia telah tersebar ke seluruh penjuru dunia, bahkan telah banyak dijadikan sebagai bahasa resmi banyak negara di masa kejayaan Islam dulu. Sisa-sisa pengaruhnya masih bisa ditemukan dalam bahasa-bahasa dunia yang masih berlaku sampai saat ini, seperti bahasa Inggris, Jerman, India, Indonesia, dan sebagainya. Bahasa Arab ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu bahasa Arab Fushah dan bahasa Arab Amiyah. Bahasa Arab Fushah adalah bahasa resmi yang sering digunakan dalam forum-forum resmi seperti khutbah, ceramah, dan surat kabar, dan masih banyak yang lainnya. Bahasa Arab Fushah ini berasal dari salah satu dialek pemenang. Dialek yang paling berkuasa di antara dialek-dialek bahasa Arab yang ada, yaitu dialek Quraisy. Bahasa Arab Amiyah merupakan bahasa-bahasa yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan bahasa dalam forum resmi atau ilmiah. Ia adalah dialek-dialek yang terdapat atau berasal dari bahasa Arab. Selanjutnya, yaitu saya akan membahas tentang pengertian lahjah secara etimologi yang ditulis oleh Ibnu Manzur. Dalam lisan Al-Arab bermakna gemar dengan sesuatu, menyanyikan dan membiasakannya. Sealur dengan makna ini, dalam kamus Al-Munjid disebutkan pula bahwa lahjah berarti bahasa manusia yang menjadi karakter dan dibiasakan olehnya. Lebih terperinci lagi, menurut Daud mengartikan bahwa lahjah dialek, yaitu cara pemakaian bahasa yang berbeda dari cara-cara lainnya di dalam suatu bahasa, karena masing-masing memiliki cara kebahasaan yang khusus, dan tiap cara ini bersama-sama juga membentuk ciri-ciri kebahasaan yang bersifat umum, yaitu satu bahasa yang berbeda dengan bahasa yang lain. Misalnya, orang Mesir menyebut tilifun, sedangkan orang Teluk menyebut hatif untuk menunjuk alat komunikasi yang sudah dikenal secara umum. Dan juga orang Mesir berkata ma'rofas, sedangkan orang Saudi berujar ma'adri untuk menunjukkan ketidaktahuan. Selanjutnya yaitu akan membahas tentang faktor. Secara umum ada satu faktor mendasar yang menyebabkan timbulnya berbagai macam dialek dalam satu bahasa, yaitu tersebar luasnya suatu bahasa yang dipergunakannya oleh banyak orang. Selain faktor mendasar ini, terdapat faktor-faktor lain yang begitu berpengaruh, yaitu faktor politik, sosial, geografis, dan kebudayaan, dengan reduksi yang berbeda tetapi dengan makna yang sama. Daud juga menjelaskan bahwa penyebab perbedaan dialek bahasa Arab adalah terisolirnya antara suku yang satu dengan suku yang lainnya, kurangnya sarana-sarana perhubungan di antara mereka. Perbedaan antara dialek-dialek ini terdapat dalam berbagai macam aspek, yaitu suara, makna, kata, dan kaidah, morfologis, dan sintaksis. Dari segi suara, yaitu bentuk pengujaran kata. Dari aspek lain, terlihat adanya perbedaan dialek, di mana satu dialek mengujarkan sebuah kata berbeda dengan dialek lainnya. Sebagai contoh adalah fenomena bacaan imalah, yaitu mencondongkan bacaan harokat fathah ke kasrah, walaupun pada dialek lain yang membacanya tidak diimalahkan. Demikian juga dengan penggantian huruf hamzah menjadi ha dalam dialek Thai. Pergantian mim menjadi ba dan ba menjadi mim dalam bahasa Mazin, atau bakrun menjadi makrun. Perbedaan pengucapan ini terlihat juga dalam dialek-dialek Mesir yang merubah suara qaf menjadi alif, seperti yakul menjadi ya'awal.
Yaitu perbedaan dialek ini tampak juga pada aspek makna yang terlihat seperti dalam kata-kata sinonim dan antonim. Sinonim atau antonim. Sebagai contoh perbedaan dialek dari segi makna, ini terlihat dalam sebuah riwayat yang menunjukkan bahwa Abu Hurairah tidak memahami kata as-sakin yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Pada maknanya sama dengan kata al-madiyah. Kata ini berasal dari Daus. Adapun fenomena perbedaan dialek dari aspek kaidah, yaitu dari segi pembentukan kata dan wazan-wazannya. Selanjutnya dari segi perbedaan kata. Hal ini bisa dilihat dari kata-kata yang tidak berubah dan maknanya pun masih sama seperti makna dialek yang dulu, seperti kata al-madiyah yang bermakna as-sakin, kata al-faizu yang bermakna kendaraan atau tumpangan bagi perempuan dalam dialek Thai, kata mata yang bermakna huruf zar min dalam dialek Huzail, kata wasbun melompat bermakna jalasun duduk dalam dialek Himyar. Sedangkan kata melompat dalam dialek mereka adalah al-firas. Perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh tiap-tiap dialek tidak semuanya dianggap baik. Ada sebagian dialek yang dipandang buruk atau celak. Di antara dialek-dialek yang dianggap buruk atau celak antara lain, 1. Ajah dan amgomahnya dialek Qodoah. Ajah yaitu merubah ya jadi jim bila terletak setelah lain, seperti ar-ra'ajah kharaja ma'aj yang dimaksudkan adalah ar-ra'a kharaja ma'a. Dan amgomahnya yaitu tidak membedakan antara jelas tidaknya huruf di tengah-tengah kata. 2. Syansyanah dan watemnya dialek Yaman. Syansyanah sendiri itu mengubah kaf menjadi shin, seperti Shalman dan Labisha dari Labik wakalman, dan watemnya itu mengubah sin menjadi tak, seperti an-na'tu dan an-nas. 3. Tumtamaniahnya dialek Himyar itu menjadikan al jadi am. 4. Toltolahnya dialek Bahro yaitu mengkasrohkan huruf-huruf mudora'ah, dan fahfahahnya Huzail yaitu merubah ha menjadi ain. Yang kelima adalah an-anahnya dialek Tamim yaitu mengganti huruf hamzah yang mengawali sebuah kata menjadi ain. 6. Kasyahnya dialek Asad atau Rabi'ah yaitu mengganti kaf muhotabah menjadi sin atau menambah shin setelah kaf yang dibaca kasroh. 7. Wahamnya dialek Kilab yaitu mengkasrohkan ha al-ghaib bila diikuti mim jama' selagi tidak ada ya dan kasroh sebelumnya. Yang kedelapan yaitu wakamnya dialek Rabi'ah Kilab yaitu mengkasrohkan kaf khitab dalam jama'. 9. Lahnanya al-sihr atau Rabi'ah seperti Masya Allah dari Masya Allah. 10. Kotoahnya tai yaitu membuang huruf akhir kata. Yang ke-11 istinto yaitu menjadikan ain yang bersukun menjadi mim apabila melampaui to. Hal ini terdapat dalam dialek Sa'ad bin Bakr, Huzail, Al-Azd, Qais, dan Al-Ansor. Kemenangan dialek Quraisy ini karena didukung oleh beberapa faktor seperti agama, ekonomi, politik, dan kekayaan bahasa yang dimiliki oleh dialek Quraisy itu sendiri. Dialek yang terdapat dalam bahasa Arab bisa dikelompokkan menjadi 5 kelompok besar, yaitu kelompok dialek-dialek Hijaz, Najd, Syria, Irak, Mesir, dan Maroko. Mungkin hanya sedikit yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.